Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Pada sesi ini akan membahas mengenai administrasi biaya operasional, di mana pada bagian kedua ini membahas tentang biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, di sini adalah untuk yang administrasi biaya tenaga kerja, kita harus memahami apa itu tenaga kerja dan apa itu biaya tenaga kerja. Di sini tenaga kerja merupakan usaha fisik ataupun mental yang dikeluarkan oleh karyawan untuk mengolah suatu produk. Sedangkan untuk yang biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia ataupun elemen biaya produksi yang cukup besar untuk perusahaan manufaktur sehingga sangat diperlukan dalam pengendalian terhadap biaya tenaga kerja. Selanjutnya, bagaimana penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Jadi di dalam biaya tenaga kerja ini tidak hanya berfungsi pada fungsi produksi saja, tapi juga berfungsi pada fungsi biaya pemasaran dan administrasi umum. Nah, di sini untuk yang biaya tenaga kerja produksi terdiri dari gaji karyawan pabrik, kemudian biaya sejahtera karyawan pabrik sampai dengan gaji manajer pabrik. Sedangkan untuk yang biaya tenaga kerja pemasaran mulai dari upah karyawan pemasaran sampai dengan gaji manajer pemasaran. Sedangkan untuk yang biaya tenaga kerja administrasi dan umum mulai dari gaji karyawan bagian akuntansi sampai dengan biaya kesejahteraan karyawan sekretariat. Selanjutnya, bagaimana penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaannya. Nah, di sini sudah jelas juga bahwa untuk yang penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan termasuk dalam departemen produksi, di mana pada departemen produksi ini terdiri dari pada bagian pulp, kemudian kertas, dan bagian penyempurnaan. Sedangkan untuk yang kedua, departemen non-produksi, biasanya digolongkan pada biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Kemudian penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Di sini kita misalkan dalam suatu departemen produksi tenaga kerja bisa digolongkan menjadi tenaga kerja pada bagian operator menjadi upah operator, kemudian mandor menjadi upah mandor, penyelia menjadi upah penyelia. Nah, sedangkan untuk yang penggolongan menurut hubungannya dengan produk, di sini ada dua, yang dimana upah tenaga kerja langsung biasanya diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksinya. Sedangkan untuk yang kedua adalah upah tenaga kerja tidak langsung, ini disebut sebagai biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Jadi sudah sangat jelas jika kita melihat penggolongan biaya tenaga kerja menurut hubungannya dengan produk. Selanjutnya, bagaimana akuntansi biaya tenaga kerja? Di sini kita harus memahami bahwa akuntansi biaya tenaga kerja ini merupakan proses yang melekat dalam setiap tahapan administrasi biaya. Jadi tahapan-tahapannya di sini mulai dari kartu gaji atau upah dikelompokkan berdasarkan kelompok ataupun fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, kemudian direkapitulasi seluruh biaya gaji dan upah yang terjadi dalam periode yang sudah ditentukan. Yang tahap kedua adalah atas dasar daftar gaji dan upah tersebut, sehingga Departemen Keuangan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Tahap ketiga pembayaran gaji dan upah, dan tahap terakhir penyetoran PPh 21 ataupun pajak lainnya yang dibebankan. Jadi di dalam akuntansi biaya tenaga kerja ini setiap tahapnya ini kita akan membuat yang namanya ayat jurnal. Bagaimana penentuan besarnya biaya tenaga kerja? Jadi untuk menentukan besarnya biaya tenaga kerja ini bisa dilihat dari jumlah besarnya upah dan gaji insentifnya. Jadi kalau kita menghitung upah dan
gaji untuk insentif diperhitungkan dengan berbagai cara perhitungan, yaitu yang pertama menggunakan sistem premi bonus berdasarkan jam kerja. Kalau kita menghitung sistem premi bonus berdasarkan jam kerja, bisa kita menghitung dengan cara premi sistem Halse, yang dimana dapat diperhitungkan dengan nilai G sama dengan T, kemudian dikalikan dengan JS plus setengah JH. Artinya G ini adalah jumlah gaji ataupun upah, kemudian T-nya ini adalah tarif upah per jam, kemudian JS-nya ini adalah jam sesungguhnya, kemudian untuk yang JH-nya ini adalah jam hemat. Nah, jadi jam hemat, biasanya jam hemat ini adalah sebesar JST atau jam standar dikurangi dengan jam sesungguhnya. Sedangkan untuk cara yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan premi sistem Rowan, di mana premi sistem Rowan ini diperhitungkan dengan G sama dengan 1 plus JH dibagi dengan JST dikalikan dengan JS dikali dengan T. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa G ini adalah jumlah gaji ataupun upah, kemudian JH ini adalah jam hemat, di mana kita bisa memperhitungkannya dengan jam standar dikurangi dengan jam sesungguhnya. JS ini adalah jam sesungguhnya dikalikan dengan T. T ini adalah tarif upah per jam. Sedangkan untuk yang cara perhitungan yang kedua, yaitu dengan menggunakan sistem premi bonus berdasarkan hasil, yaitu dengan menggunakan straight base work. Artinya di sini adalah karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan output standar. Kemudian yang kedua adalah sistem Taylor. Sistem Taylor ini apabila dalam waktu standar karyawan dapat menghasilkan jumlah produk yang melebihi hasil standar, maka diberikan upah di atas tarif upah standar. Jadi karyawan yang menghasilkan jumlah produk sama dengan hasil standar, maka diberikan upah dengan sama tarif standar. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kita memahami administrasi biaya overhead pabrik, yang dimana biaya overhead pabrik ini merupakan biaya yang bersifat tidak langsung dalam komponen biaya suatu produk ataupun jasa. Bagaimana perhitungannya? Yaitu dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik tetap dan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel. Nah, untuk perhitungan biaya overhead pabrik tarif tunggal di sini kita menggunakan penyusunan anggaran BOP, di mana penyusunan anggaran BOP-nya ini terdiri dari adanya kapasitas teoritis, kemudian kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya. Selanjutnya, bagaimana pemilihan dasar yang dipakai untuk pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk ataupun pesanan, yaitu dengan menggunakan perhitungan output fisik. Jadi rumusnya di sini adalah kita menggunakan rata-rata per unitnya. Untuk yang estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi unit produksinya. Nah, kemudian menggunakan basis berat. Kalau basis berat ini terdiri dari ada basis biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, kemudian jam tenaga kerja langsung dalam artian menggunakan jam mesin. Untuk menghitung tarif BOP tadi sebenarnya dengan menggunakan dua metode. Ada yang menggunakan metode full costing dan menggunakan variable costing. Mengenai contoh perhitungan yang terkait dengan materi ini, silahkan kalian bisa mempelajari di dalam buku materi pokok Administrasi Biaya edisi kedua Universitas Terbuka. Atau kalian bisa mempelajari di channel YouTube saya karena saya sudah menjelaskan berbagai teori dan perhitungannya mengenai materi ini supaya kalian lebih memahami secara mendalam. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.